Halo guys, selamat malam. Selamat bersemangat. Oke. Kalau kita bicara tentang motivasi, itu tidak jauh dari pembicaranya yang namanya motivator. Nah, begini. Saya pernah bilang jangan percaya kepada semua omongan motivator. Di situ saya kasih contoh seorang petinju ya, yang kemarin itu di video saya yang sebelumnya. Begini guys. Motivator itu kebanyakan, ya tentu di sini ada motivator yang baik dan memang harus perlu kita contoh ada, karena itu sesuai dengan kehidupan kita. Tapi ada, tidak semua, tapi ada motivator itu yang menjual mimpi, begini dan sebagainya. Mereka jarang sekali melihat kenyataan atau membicarakan sebuah kenyataan bahwa pada kenyataannya hidup ini memang kejam, dan pada kenyataannya ya memang tidak semudah yang dikatakan. Banyak sekali yang seperti itu, ada ya, bukan banyak. Nah, tentu kamu menyesuaikan apa yang dikatakan oleh motivator dengan hidupmu. Jangan semua yang dikatakan kamu telan mentah-mentah. Misalkan contohnya begini, ada seorang motivator yang bilang, saya pada umur 20 tahun sudah punya uang sekian miliar. Motivator itu mencontohkan kehidupannya sendiri. Motivator itu mencontohkan jalan hidupnya sendiri, bagaimana dia mendapatkan uang segini. Tapi percayalah bahwa ada faktor pendukung yang membuat dia sukses. Terus itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua orang itu dalam posisi yang sama. Misalkan kalau kita berasal dari bawah, maaf banget saya ngomong, berasal dari kaum yang bawah ya, seperti saya, seperti kita ini, terus kita bermimpi, kita lahir sekolah, apalagi kita yang anak orang biasa ya, orang miskin tentunya ya, maaf ya, terus lahir sekolah SD, SMP, SMA, bahkan untuk kuliah nggak mampu misalkan, terus bukan kok nggak mampu dari segi biaya misalkan seperti itu, terus kamu dikasih semangat, saya aja bisa umur 20 tahun bisa kok, bisa beli hotel, beli rumah, beli ini sekian miliar. Terus itu kamu aplikasikan dalam hidupmu, kamu berusaha mengaplikasikan itu semua dalam hidupmu. Ya saya rasa nggak segampang itu. Kecuali kamu anaknya seorang pengusaha yang sukses, seorang pejabat, itulah akan lebih mudah. Tapi kalau maaf banget kalau aku ngomong, kalau kita ini hanya orang biasa, tidak segampang dan tidak semudah itu. Makanya ada motivator itu yang omongannya manis tapi mematikan. Jadi semuanya kamu bisa mengambilnya sendiri mana yang cocok untuk kehidupanmu, karena kita menyadari bahwa tidak semua kehidupan orang itu sama. Kita ini berbeda-beda. Jangan percaya kepada motivator yang hanya menjual mimpi. Tinggalkan ini saya aja bisa, kenapa kamu enggak, kamu harus begini, tinggalkan pekerjaan lamamu, jangan ada di zona nyaman. Nah, kalau kita belum mempunyai sebuah pandangan, terus ujuk-ujuk tiba-tiba kita keluar dari tempat kerja kita, apakah itu nanti enggak masalah? Apakah itu nanti, kan begini, terkadang seseorang itu hidup nyaman itu juga enak loh. Ini pendapat saya lah ya. Terkadang kita ini tidak terlalu ngoyo loh, menerima apa adanya, itu juga ada efek, juga ada sisi positifnya dari semua itu. Jadi jangan ditelan semuanya. Kamu perlu menyesuaikan antara kondisi yang kamu hadapi dengan apa yang dikatakan oleh yang dalam tanda kutip adalah orang-orang hebat ini. Karena ya kebanyakan, saya bilang sekali lagi, orang-orang itu membicarakan kehidupannya sendiri, sementara kehidupan beliau ini kadang itu berbeda dengan kehidupan kita. Kecuali kalau memang beliau memang berasal dari bawah, begini, terus beliau mampu bangkit, itu luar biasa. Cuma menurut saya hal seperti itu membutuhkan waktu, tidak bisa sebulan 2 bulan, itu panjang loh. Seperti pemilik perusahaan besar, beliau ini sudah sepuh loh,
baru menikmati puncak kejayaannya itu. Dari kecilnya beliau ini susah loh. Kadang ada yang jual koran, ada yang jual ini dari kecil bertahun-tahun terus. Akhirnya terjadi sebuah perubahan ketika beliau ini sudah agak sepuh ya. Karena beliau ini yang maksud saya yang lahir dari kalangan yang biasa, bukan orang yang punya privilege, bukan orang yang punya privilege. Orang tuanya kaya, kesana kesini punya link, punya koneksi, bukan seperti itu. Kalau kita mulainya dari bawah ya tentu hal itu sangat lama sekali waktunya ya, kecuali tiba-tiba kita ketemu orang kaya, ditolong, atau paling enggak ya yang cowok-cowok menikah dengan orang kaya, menikah dengan anak konglomerat, atau kamu yang cewek-cewek juga demikian menikah dengan anak konglomerat, mungkin kamu bisa. Ya mungkin itu jalannya ya untuk agar cepat menikah dengan anak orang kaya itu cepat itu ya. Oke, jadi jangan percaya semua yang diomongkan oleh motivator. Semua itu harus kita sesuaikan dengan kenyataan yang kita hadapi, harus kita sesuaikan dengan kehidupan yang kita hadapi. Keep your happiness dan keep your smile.